Aduh, capeknya. Ih, jadi inget kemarin jaga warung yang di pojok sono noh. Bilang kalau di sono ada penampakan. Duh, jadi merinding nih bulu-bulu. Jangan-jangan. Duh, Pak Supir lagi ngapain sih, pusing ya? Sakit? Bikin kaget aja, dikira ada penampakan item-item pula. Ya ampun Pi. Kenapa sih? Penampakan apa? Itu loh. Ngomong apaan sih Pak Supir tuh penampakan pusing. Ipi tahu kan yang warung di pojok sono tuh karyawannya tuh bilang kalau di sono tuh ada penampakan. Serem kan? Apalagi rumah kita ini rumahnya Omah gede banget. Jangan-jangan. Pak Supir kok jadi penakut sih? Kita ini anak Tuhan ya. Terus bertambah dewasa Pak Supir. Jangan jadi penakut. Kita inget ya, iblis hanya menyebarkan kebohongan, ketakutan, gitu loh. Oh, tapi kan serem Ipi. Kita harus kalahkan ketakutan dalam satu nama yang berkuasa, itu nama Tuhan Yesus. Jadi gak usah takut ya. Terus roh yang ada di dalam kita tuh lebih besar daripada roh-roh yang ada di udara, di dunia ini. Dan kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Iya, Karena ya. itu kita harus baca kitab suci, doa tiap hari supaya kerohanian kita bisa bertumbuh. Dan kita gak takut lagi terhadap intimidasi iblis. Ih, ada lagunya kan Pi. Ingat gak sih? Yang dalam nama Yesus itu ya. Yuk, kita nyanyi yuk. Yuk. Ayo oma opa kita bernyanyi buat Tuhan. Ya, kita bernyanyi buat Tuhan ya oma dan opa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ayo opa terus bernyanyi buat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Habis gitu kita harus baca kitab suci dan doa tiap hari. Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari,
doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Iya ya, kita harus baca kitab suci sama doa tiap hari. Kan Yesus kita berkuasa. Betul Pak Supir. Ayo kita terus bertumbuh dalam pengenalan Tuhan Yesus. Ipi, bulan ini bulan apa sih? Pakai nanya-nanya segala ya. Ini kan bulan Juni loh. Iya, tahu bulan Juni. Tapi hari apa? Ada yang ulang tahun gitu loh. Bentar ya. Oh iya, Ingat. Ipi ingat. Kota Jakarta kan berulang tahun, benar nggak? Ya juga sih. Tapi ada yang ulang tahun juga. Ih, masa Ipi nggak inget? Kita kan akan merayakan HUT Jakarta. Ya kan? Ipi mah. Kan udah diomongin Kota Jakarta berulang tahun yang ke-495. Yaudah deh, Ipi masak aja deh sono. Di dapur. Ya bentar lah, Ipi mau petik cabai merah dulu. Mau bikin sambel. Serada. Petai kesukaan Oma. Dan Oma Peti kan mau nginep di sini. Oh, ya. Kalau mikirin adik Opa, Selski dan keluarganya, rasanya aku ikut deg-degan deh. Karena mereka di sana dalam situasi perang. Tapi Selski dan keluarga tidak mau mengungsi. Aku hanya bisa berdoa biarlah perlindungan Tuhan terjadi buat mereka. Ya, belum lagi kita harus memikirkan tentang keadaan kota. Rasanya harus lebih banyak berdoa dan berdoa lagi buat kota Jakarta. Sebab semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri. Tidak boleh memikirkan semuanya tentang aku. Tapi kita harus lebih memikirkan untuk kota, negara, bangsa-bangsa, gereja Tuhan, dan saudara-saudara kita. Kalau memikirkan dan melihat keadaan dunia ini, ya memang takut dan cemas. Tidak menentu rasanya. Bagaikan ombak terombang-ambing di tengah lautan. Tapi Tuhan memperhatikan setiap tetesan air mata. Biarlah kita semua menaruh hidup kita pada Tuhan saja. Karena hanya dekat Tuhan kita akan merasa tenang. Ya.
Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Oma, Oh Oma, iya, Ipi. bener juga ya, tempat paling aman tuh kalau kita dekat dengan Tuhan. Oh iya dong, benar sekali ya. Oh iya Oma, jadi Ipi godain Pak Supir. Terus apa, Ipi tuh pura-pura lupa kalau hari ini tuh ulang tahunnya Pak Supir loh. Gitu ya. Bisa aja nih Ipi. Jadi gini, coba ya. Tadi sih Oma lihat-lihat buku harian. Terus lihat bener gak ya? Tapi kayaknya bener deh. Pak Supir ulang tahun. Iya Oma, tadi Ipi cuma ngomong kalau di bulan ini kan ulang tahun Kota Jakarta. Ya, betul. Tapi ulang tahunnya Pak Supir juga ya? Nah itu. Iya itu. Nanti gini aja, kita kasih kejutan ya. Ya Oma, kalau Kita gitu kasih gini deh. kejutan. Sekarang Ipi mau siapin menu Ya buat itu. Oma bawa ke perayaan ulang tahunnya Kota Jakarta. Terus tetapi Oma Peti tuh nanti datang loh. Oh iya. Ipi sih sudah siapin Betul. kamar buat Oma Peti dan bikin apa ya, sambal goreng pete. Nah, Itu kan kesukaannya kesukaan Oma, dia. kan? Ya, oke. Baiklah, yuk kalau gitu Ipi ke dapur dulu beres-beres ya. Oke, yuk. Wah, saya mau telepon Peti dulu ah. Sudah sampai di mana ya dia? Halo? 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 Kedengaran tidak, Peti? Oh, Cide. Dengar. Saya dengar, Cide. Oh ya, sudah sampai mana ya, Peti? Kira-kira nanti dijemput pukul berapa nih? Oh, coba ya saya lihat dulu.
Iya, kira-kira 2 jam lagi lah Cide sampai Jakarta ini. Oh ya. Oke. Nggak lupa kan bawa pesanan kuenya kan? Oh, sudah saya bawa itu. Jangan khawatir. Malam saya bikin sendiri loh. Wah. Semoga Pak sopir suka. Oh iya pasti suka sekali dia. Kita nanti malam mau bikin kejutan buat dia. Oh iya. Peti nggak lupa kan bawa kebaya dan kain batiknya? Oh ya enggak dong Ci, itu hal-hal kayak gitu saya mah paling semangat pokoknya merayakan ulang tahun Kota Jakarta. Aku sudah nggak sabar. Ya udah, kalau gitu nanti dijemput Pak supir ya di stasiun. Ya Cide makasih ya. Ya God sama-sama. bless you. Hati-hati di jalan. Iya. Kok nggak ada yang ingat sama ulang tahun Pak sopir sih? Kesel banget dah. Katanya kalau orang buat baik, ngasih berkat ke orang lain, ya harusnya inget dong. Contohnya ya inget ulang tahun gitu. Masa ini gak ada yang inget sih kalau Pak sopir ulang tahun? Ipi juga ditanya malah ulang tahun Jakarta. Oma kan udah tua sih. Dia lupa beneran apa pura-pura ya? Kesel banget dah. Apa keluar aja ya dari sini ya? Gak usah kerja lagi di sini. Ngapain kayak begini? Nggak perhatian sama siapa? Oma. Tadi kenapa tuh? Siapa yang Enggak. jahat? Gak ada Oma. Ada apa? Kok bicara sendiri? Enggak Oma, gak ada apa-apa. Tolong ya. Kamu nanti jemput Oma Peti di stasiun. Ya. Jangan lupa dia itu gini, naik kereta yang super deluxe. Bawa oleh-oleh. Dia bawa oleh-oleh dan barang-barang Oma Peti itu yang dibawanya tuh banyak. Jadi hati-hati ya kamu ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan dan rusak atau jatuh barang-barangnya. Ya. Lah, kenapa itu mukanya seperti itu? Muram, Enggak Oma. cemberut, Belum makan. marah-marah lagi. Enggak Oma. Ya udah Pak supir pergi dulu ya Oma. Ya, Duh mana nih si Oma? Hati lagi kesel. Mana itu Oma belum keluar-keluar juga. Oma Nelly. Bawel pula. Duh. Ini orang-orang udah pada keluar, tapi kok si Oma belum kelihatan sih? Lama banget dah. Aduh, kapan nih? Itu dia. Ya ampun. Barangnya bawaannya banyak banget. Aduh. Ada supir akhirnya ketemu. Halo Oma. Aduh, bahagia ketemu supir. Tolong. Ya Oma. Ini kerdus harus hati-hati. Gak boleh goyang, gak boleh miring. Oke? Oke. Nah ini juga. Ya, Ayo. Oma. Makasih Mobilnya ya. ada di situ. Yuk ke Ya. sana ya Oma. Ya, makasih ya supir ya. Ya silakan duluan Oma.
puji Tuhan ya. Tapi nggak lupa kan bawa barang pesanan aku? Tentu sama itu juga. Jangan keras-keras. Ya, Surprise. ya. Tenang aja nggak. Wah, itu benar-benar deh. Oma apa kabar? Hai Ipi. Senang deh ketemu Ipi. Ya. Gimana nih Ipi nih? Masak apa hari ini? Biasa dong yang ada pete-petenya. Aduh, tahu aja kesukaan aku. Emang Ipi tuh juara, nggak ada duanya pokoknya. Iya dong. Sambal goreng pete. Iya. Dia ini sudah merancang menu khusus buat Oma Peti. Pokoknya oke punya. Ya, Ipi ya. Oma Peti, barang-barangnya udah di kamar semua ya. Iya supir, terima kasih ya. Kenapa Duh, Pak mukanya supir tuh begitu? senyum dong. Kenapa muram amat supir? Tahu gajinya padahal udah besar banget loh. Iya. Oma maaf Pak Sopir mau keluar dulu ya. Ya. Pak supir kenapa sih? Aduh. Kenapa dia kesal Gitu hati? mukanya. Oma jadi nanti acara kejutannya gimana ya? Apa yang Ipi harus siapkan? Oh gini aja, kita siapin lilinnya, nanti, ya siapin lilin aja deh di kuenya itu. Nanti kita ketemu lagi ya. Ya udah Peti, kamar kan udah disiapin sama Ipi, jadi Peti bisa istirahat dulu. Oke. Ya? Oke. Oke Oh, ya, makasih. istirahat ya. Nanti saya tunggu kode-kode dari kalian Oke. aja. Ayo kita surprise sama-sama supir ya. Ya. Yuk. Dadah. Yuk. Ngapain lagi Oma nyuruh-nyuruh ke ruang tamu? Gak tahu hati lagi kesel banget. Nggak Oma Peti, nggak Ipi. Bilangnya kasih, mana? Sampai sekarang ulang tahun Pak Sopir aja dilupain. Kasih dari mana itu? Kenapa ini ruangan gelap banget ya? Perasaan lampu Pak Sopir udah ganti kok. Tambah kerjaan lagi dah. Duh, pusing. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Pak Supir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Pak Supir. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Pak Supir. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kejayaan dan kehormatan sampai selamanya. Happy birthday Pak Supir. Happy birthday Pak Supir. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Pak Supir. Happy birthday Pak Supir. Happy
Supir. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Pak Supir. Selamat ulang tahun Pak Supir. Pak Supir. Gak Kiranya- nyangka, surprise banget. Ya ampun. Surprise. Terima kasih. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat, kasih karunia lebih lagi buat Pak Supir. buat Pak Supir juga. Ternyata supir ulang tahun. Pantasan mukanya cembetut kemarin, sekarang udah bahagia. Oma ada hadiah kecil tapi ada di tas Oma, nanti Oma ambil ya. Tunggu bentar, Oma Ambil ambil dulu dulu ya. ya. Nah ini dari Oma buat Pak Supir. Oke, Nah. makasih Oma. Aduh. asik. Senyumnya langsung berseri-seri. Wah, tebel banget Selamat ulang Oma. tahun Pak Supir. Makasih Pi. Terus maju dalam Tuhan. Pasti. Tambah hari, tambah dewasa di dalam Tuhan. Nih yang Oma janji tadi. Waduh Jangan Oma. lihat banyaknya, Tapi lihat. tebalnya. Wah. Betul. Makasih banyak ya Oma Peti, Iya. Ipi, Oma. Sama-sama. Kok ulang tahun tadi Pak Supir marah-marah sih? Iya nih. Maaf ya Makanya. Ipi, Oma Peti. Habis Pak Sopir nggak bisa ngendaliin emosi tadi. Pak Supir Pak belum Supir. tiup lilinnya lagi. Udah. Pak Sopir tadi pikir udah. itu. Iya. Udah ya. Pak Sopir Udah. pikir nggak pada ingat ulang tahun aku. Iya. Ya. Ternyata semua orang, Oma Peti sama Ipi baik banget, sayang. Terus kasih surprise juga. Aduh, jadi gimana gitu ya. Ampunin Pak Sopir ya. Iya, pasti kita maafin. Maafin Pak Sopir juga, mikirin perkara-perkara yang jahat atas Oma Peti, sama Ipi. Kasih Oma. Ya. Aduh Pak Sopir, udah sekarang gak usah dipikirin lagi. Memang kita semakin dewasa, makin bertambah usia kita, memang kita juga harus bertambah dewasa secara kerohanian. Bertumbuh dalam iman kita, bertumbuh juga dalam pengendalian diri. Kita harus melihat dulu, memperhatikan, jangan melihat di pikiran kita negatif terus kita kembangin. Tau-taunya nggak seperti itu. Kita harus berpikiran positif. Kita jangan mau pikiran kita dikendalikan oleh iblis. Sekali nanti berpikiran negatif, kita sudah menyerahkan pikiran kita kepada si iblis. Akhirnya apa? Dikontrol sama iblis. Sudah dikontrol sama iblis, diintimidasi lagi. Setelah kita diintimidasi, diikat lagi. Kalau kita sudah diikat, kita sulit melepaskannya. Mulai sekarang semakin bertumbuh secara rohani, semakin dewasa lagi, dan terus bertumbuh iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi selamat ulang tahun Pak Sopir. Ya Oma Peti, terima kasih. Maaf Pak Sopir tadi nggak bisa ngendaliin emosi. Ya gitu deh. Soalnya tadi Pak Sopir biarin pikiran Pak Sopir dirasuki oleh iblis gitu loh. Ya, yang penting bisa mengendalikan emosi, bukan dikendalikan oleh pikiran iblis, tapi dikendalikan oleh firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkata-kata di dalam pikiran kita, sehingga perkataan-perkataan kita juga terkendali gitu. Iya.
Iya nih tadi Pak Supir sampai ngambek gitu. Iya, cemberut Iya, terus. sejujurnya tadi mau keluar dari rumah ini. Terus Gak mau kerja. di sini. Iya, Wah, terus sekarang gimana? Masih mau keluar? nggak mau. Kita kan sudah seperti keluarga di sini, kan kita keluarga dalam Tuhan juga. Ya ampun, ya udah Pak Supir. Sudah harus bisa melatih dan menguasai diri. Supaya apa? Berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Iya Oma, janji deh. janji. Janji. Oke. Oh iya, Oma, besok kita rencananya ada... Duh, tunggu bentar, Pak Supir mikir dulu. Besok kita ada acara undangan ulang tahun kan? Ingat gak Oma? Iya betul. Ulang tahun Jakarta. Nah, Betul. Hore, besok Ipik ikut ya Oma ya. Ya pasti ikut. Mang Ipi ini gak mau ketinggalan. Iyalah, kita semua harus pergi. Betul. Apalagi kan Oma kan mengisi acara. Iya, kita semua akan memuliakan Tuhan di perayaan ulang tahun Jakarta yang ke-495. Nah, Nah, kita di sana besok akan nyanyi. Jangan lupa lagu-lagunya dihafalin. pasti. Jangan orang jadi Orang-orang. Oh, salah. Oma Orang. itu ya paling jago deh. berarti harus logat Betawi ya kita nanti Iya, besok. betul. karena kita kan merayakan ulang tahun Betawi. Betul. Ya udah deh, ntar Pak Sopir belajar dulu. Iya, kita kan dikasih kesempatan untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Jangan disia-siakan. Yap, Kita harus beri yang terbaik. Ome. Jadi Betawi, tuh, belajar Betawi belajar ya. Betawi ya. Kebaye dari itu butik Bu Ning udah siap tuh. Nah. Udah datang tadi Pak Sopir udah bawa. Jadi Ipik pakai kebaye. Pakai Iya. kebaye, kita pakai kebaye, gitu. Oke, ya udah, kita latihan dulu sama-sama ya. Kita sama-sama ke ruangan dulu ya. Oke. Yuk. Shalom Oma dan Opa, apa kabarnya hari ini? Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Oma dan Opa ya, puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun Jakarta ya. Tanggal 22 Juni kemarin kita memperingati ulang tahun Jakarta yang ke-495. Wah, bukan umur yang muda lagi ya Oma dan Opa ya. Tapi kita berharap semuanya, kita berdoa biar Jakarta semakin diberkati Tuhan. Jakarta semakin menjadi satu kota percontohan. Tidak ada kemiskinan lagi ya. Semua orang mengalami sejahtera di Jakarta ini ya Oma dan Opa. Nggak ada orang yang marah-marah lagi ya Oma dan Opa ya. Tapi semuanya dimulai dari kita loh Oma dan Opa. Ya jadi Oma dan Opa, nanti kita akan belajar ya bagaimana supaya membuat suasana ya Jakarta itu menjadi damai, penuh dengan damai sejahtera. Dimulai dengan diri kita dulu ya. Tadi kita juga sudah melihat ya Oma dan Opa ya, tayangan drama Ipi Pak Supir dengan Oma Liu ya. Di mana Pak Supir ngambek-ngambek, marah-marah, nggak jelas begitu ya. Dia tidak bisa mengungkapkan kekesalan hatinya kepada Ipi atau kepada Oma Peti atau kepada Oma Liu ya. Yang ada dia cuma ngambek-ngambek begitu ya. Wah, banting ini, banting itu, ngambek-ngambek. Nah, hari ini kita mau belajar ya tentang kemarahan. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa ya Oma dan Opa ya. Kita sama-sama mau buka hati biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, boleh menjadi rema, sehingga ketika kita mau marah, mau kesal hati ya, kita ingat
firman Tuhan pada hari ini ya Oma dan Opa. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kalau kami boleh berada di sini, kami boleh bersama-sama dengan Oma dan Opa, Bapak, Ibu, serta pemirsa semuanya. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh merayakan hari ulang tahun Jakarta. Terima kasih Bapak Surgawi untuk kesempatan ini. Sebentar kami akan duduk diam, kami akan buka hati untuk firman-Mu boleh ditabur pada saat ini. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Terima kasih, kami persilakan Allah Roh Kudus untuk beracara dalam kehidupan kami. Setiap rancangan yang bukan daripada Allah datangnya, kami halaukan di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Bapa Surgawi pada setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan ya. Hari ini firman Tuhan saya beri judul jangan umbar emosi marah. Nah ya, jangan umbar emosi marah. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, yuk kita lihat di Efesus 4 ayat 31. Firman Tuhan ini berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Oma dan Opa ya, sekali lagi ya, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, itu kawan-kawannya semua ya Oma dan Opa ya. Firman Tuhan katakan hendaklah dibuang. Demikian pula segala kejahatan. Jadi itu tarafnya sama dengan kejahatan. Ya, kejahatan membunuh, kejahatan dan lain-lain. Itu sama ya. Jadi hati-hati. Firman Tuhan gak mau ya kita jatuh di dalam dosa karena kemarahan-kemarahan itu ya Oma dan Opa ya. Jadi firman Tuhan jelas katakan hati-hati, hendaklah dibuang ya, hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan yang lain. Jadi kita boleh berkata kemarahan itu dikategorikan kejahatan oleh Tuhan ya. Kenapa? Nanti kita akan lihat ya. Dan hal ini tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah ya. Karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu. Kalau kita tidak kudus, kita tidak bisa berjumpa dengan Bapa di surga. Ya, firman Tuhan berkata. Jadi hari ini kita belajar tidak mengumbar kemarahan, karena kemarahan itu adalah dosa. Dan ketika kita marah, artinya ketika kita tidak selesaikan kemarahan kita marah-marah, artinya kita jatuh di dalam dosa dan kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yuk sama-sama, oleh karena itu sangat penting sekali Oma dan Opa ya, kita belajar tentang kemarahan kita ya. Kita belajar, saya itu ya ketika saya mempersiapkan firman ini ya, waduh banyak hal yang membuat saya tuh emosi gitu ya. Saya gini, waduh bener juga ya. Ini dengan belajar kemarahan ini saya bisa rem gitu ya. Saya punya rambu-rambunya ya. Saya nggak nyelonong asal ya. Tapi saya ada rambu-rambunya di mana saya harus stop. Ya, saya harus nggak boleh lagi mengumbar-umbar kemarahan saya. Yuk sama-sama kita belajar ya Oma dan Opa. Di Yakobus 4 ayat 1 dan 2 mengatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi dari hawa nafsu kita timbul kemarahan itu ya. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Nah ya, mengingini sesuatu tapi tidak memperolehnya, sehingga hawa nafsu kita timbul ya, kemarahan itu timbul ya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu gak memperoleh apa-apa ya. Ini Oma dan Opa ya, firman Tuhan mengatakan hati-hati ya. Kemarahan itu timbul karena kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan. Nah, kita lihat di sini ya.
Jadi marah nggak boleh dong. Nah ya Oma dan Opa, di sini kita lihat ternyata Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu menciptakan, Bapa di surga menciptakan kita itu dengan emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Kita dilengkapi dengan emosi-emosi. Contohnya emosi apa aja? Emosi gembira ya. Ada ini emosi yang saya sebutkan ini emosi yang kategori besar-besar ya. Emosi damai sejahtera, emosi kuat ya, emosi marah, emosi sedih, emosi takut, emosi kecewa. Oma dan Opa yang dikasih Tuhan ya, Tuhan taruh emosi-emosi itu di dalam hidup kita ya. Itu bukannya sesuatu yang nggak guna, tetapi itu saya percaya kalau Tuhan taruh itu dalam hidup kita, artinya ada sesuatu yang untuk kebaikan kita ya Oma dan Opa ya. Jadi kalau Tuhan taruh emosi marah dalam hidup kita, itu ada kebaikannya. Nah nanti kita lihat Oma dan Opa, apa sih kebaikannya marah? Kok ada kebaikannya ya? Nanti kita lihat. Hari ini kita mau belajar tentang marah ya, kemarahan atau marah ya. Jadi kalau ditanya marah itu apa? Marah itu adalah emosi yang keluar dari hidup kita, dari tubuh kita, dari perasaan kita ketika kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan ya. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu kita nggak memperoleh, itu marah bawaannya. Contoh. Pagi hari si Opa kepengen minum kopi ya. Kopi yang manis ya. Itu yang ada di angan-angannya, udah haus gitu, pengen minum kopi semalam, udah di angan-angan. Pagi mau minum kopi manis dengan makan biskuit gitu ya, biskuit regal gitu ya, untuk pagi-pagi bangun tidur ya. Kemudian apa yang dilakukan si Oma? Oma seperti biasa, Oma menyiapkan kopi kesukaan Opa. Ini kopinya, ayo diminum dulu ya. Tapi ketika diminum, tawar ya. Si Opa marah ya. Bikin kopi aja nggak biasanya begini kopi, ngomel ya. Nah ini Oma dan Opa ya, karena yang diangan-angan adalah kopinya manis, tetapi yang disediakan kopinya nggak manis, kurang manis ya. Wah ya, kopinya nggak dikasih gula ya, nggak pakai otak. Kalau bikin sudah biasa bertahun-tahun, puluhan tahun menikah. Si Oma ya, Oma tahu kesukaan Opa, tetapi pagi hari itu gulanya habis ya. Jadi si Oma juga ngomong, kamu coba ganti marah. Nah, ini Oma dan Opa yang nggak boleh ya. Itu menimbulkan dosa, melukai hati, itu yang nggak boleh ya, Oma dan Opa ya. Jadi ketika perasaan marah itu ada, itu memang Tuhan taruh. Tetapi ketika kita melakukan dosa di dalam kemarahan kita, itu yang tidak boleh. Nah hari ini kita mau belajar ya. Kita mau belajar. Kenapa ya? Supaya iblis tidak diuntungkan. Ketika kita marah-marah, emosi ya, kita nuding-nuding. Nah itu iblis ya. Iblis disenangkan. Tapi hari ini kita mau belajar supaya iblis tidak disenangkan ya. Kita tahu setiap kita itu diciptakan berbeda-beda keinginannya ya. Mungkin si Opa tadi keinginannya beda gitu ya, dia keinginannya manis. Si Oma mungkin juga ya nggak seneng manis-manis, tapi ya udahlah untuk si Opa dibikin manis ya. Keinginan berbeda. Sehingga ketika saling berjumpa ya, mungkin satu dengan yang lain, teman mempunyai keinginan sendiri-sendiri. Belum tentu cocok ya, belum tentu cocok. Itu yang sering menimbulkan konflik ya Oma dan Opa ya. Firman Tuhan sekali lagi saya akan bacakan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang ya. Demikian pula segala kejahatan. Padahal tadi kita lihat kemarahan itu di firman Tuhan itu disejajarkan dengan kejahatan. Jadi hati-hati loh Oma dan Opa ya. Ketika kita marah-marah, artinya kita melakukan kejahatan. Artinya kita tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu jangan mengumbar kemarahan ya Oma dan Opa ya. Kita harus mengelola emosi kita. Nah,
Oma dan Opa, kita lihat ini ya, gambar ini, ekspresi orang marah. Ini adalah ekspresi orang marah. Ya. Kalau kita marah, ya, saya juga gitu. Kesal ya. Nah, ya, kita lihat ya. Mungkin dia berteriak, mengumpat, menggertak, atau bicaranya kasar seperti tadi si Opa. Kamu yang sudah bertahun-tahun ya menikah, bikin kopi aja nggak bisa. Wah, mulai bicara kasar atau mengancam. Bahkan ada yang saking marahnya dia memukul orang ya. Kadang-kadang di rumah tangga terjadi KDRT ya. Kemudian atau melempar barang. Nah, Oma dan Opa, saya juga punya kebiasaan itu dulu ya. Saya tuh kalau marah geram ya, kesal, saya tahu kalau saya marah itu ya. Saya tuh terus sakit nanti. Saya terus ngap-ngapan. Oleh karena itu saya geram, saya suka banting pintu, jebret gitu ya. Kalau sudah banting pintu rasanya lega gitu ya. Nah, Oma dan Opa, itu nggak boleh ya. Oleh karena itu saya berterima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, kalau saya belajar hal ini, nomor satu yang harus beres saya dulu ya. Saya harus beres dulu, saya harus ngerti bagaimana saya mengelola kemarahan. Ada lagi yang marahnya diam, bertahun-tahun diem dengan suaminya ya, enggak serumah tapi enggak perang dingin ya, serumah tapi perang dingin, hati-hati ya. Ada lagi yang matanya melotot, matanya melotot ya. Kemudian ada lagi yang model marahnya menyakiti diri ya, sayat-sayat ya, kesal liatin si menantunya kasar dengan si Oma, kesal ya mungkin, atau yang jatuh cinta ditinggal pacarnya ya, hati-hati. Ada yang ya seperti gambar ini ya. Kemudian ternyata apa yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita marah? Ternyata kelenjar adrenal itu mulai mengalir memenuhi tubuh kita. Memproduksi kelenjar adrenal itu memproduksi lebih banyak ya. Juga kortisol. Ya, itu kortisol itu kelenjar stres yang bikin stres. Adrenal adalah kelenjar yang bikin jantung kita berdetak lebih keras. Jadi kalau marah itu jantungnya duk 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 duk. Nah, hati-hati ya Oma dan Opa ya. Detak jantung berdenyut lebih keras. Kemudian ngos-ngosan ya, kenapa? Karena hubungannya dengan detak jantung tadi ya. Kemudian suhu badan meningkat ya, karena gitu, kesel, suhu badan meningkat. Otot tegang semua di sini, ototnya tegang semua di sini, kepala itu tegang semua. Kenapa? Karena tadi kelenjar kortisol, hormon kortisol tadi ya, membuat menebarkan mengalir ke kepala, mengalir ke tubuh kita. Itu hormon yang menyebabkan stres ya, hormon yang kurang baik yang membuat kita stres, itu membuat tegang, otot-otot itu tegang ya. Kemudian wajah dan telapak tangan menjadi merah. Jadi kalau orang marah tuh merah gitu ya. Kemudian tangannya cenderung tuh gitu, gemes-gemes, kesal hati. Nah, ini adalah ekspresi orang marah ya, Oma dan Opa ya. Jadi hati-hati kalau kita lihat teman kita ada tangannya ngepol-ngepol gitu, udah kesel gitu ya. Ini dia marah ini ya. Meskipun kadang-kadang ditahan ya. Saya juga gitu. Kalau saya marah, sekarang caranya ambil nafas bolak-balik. Nah ya, Oma dan Opa ya, untuk meredakan kemarahan, ambil nafas bolak-balik ya. Nah, saat ternyata kita hari ini kita mau belajar ya, kemarahan itu ada beberapa jenis ya, paling tidak ada 3 jenis kemarahan ya. Kita mau belajar ya, dibagi menjadi dibedakan menurut alasan dan caranya. Jadi alasannya ada yang marah-marah itu alasannya karena tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Tetapi yang aneh, ada orang marah karena nggak ada alasannya. Wah, ini dia marah-marah gitu, nggak pakai alasan, nggak ada alasan, tiba-tiba marah-marah gitu. Nah, ini aneh banget ya. Nah, kita mau belajar ya. Kemudian caranya juga berbeda supaya kita tidak jatuh di dalam dosa ya. Marah kita tuh harus terkendali ya. Kalau orang marahnya nggak terkendali itu bahaya, itu membuat kita jatuh di dalam dosa. Bahkan ada yang sampai
membalas dendam. Waduh, ini lebih bahaya lagi ya. Nah, firman Tuhan tadi kita katakan firman Tuhan tadi katakan di Efesus 4 ayat 26-27. Yuk kita baca ya Oma dan Opa ya. Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Nah, firman Tuhan katakan kalau marah jangan berbuat dosa. Jadi marah semestinya boleh, karena itu emosi yang Tuhan berikan pada kita. Boleh, tetapi jangan berbuat dosa. Yang nggak boleh itu karena berbuat dosanya itu. Ya, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan pada iblis. Iblisnya bersorak-sorai ya. Nah, Oma dan Opa, yuk kita lihat yuk tipe yang pertama, yaitu tipe marah kudus ya. Seperti Tuhan ya. Ketika Tuhan Yesus mendapati bahwa baik Allah itu penuh dengan orang berjualan ya, penukar uang ya, Tuhan marah ya. Rumah ini adalah rumahku disebut rumah doa ya, rumah doa, tapi kamu menjadikannya menjadi sarang penyamun ya. Tuhan marah ya, sehingga meja-meja ditunggang balikan ya, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan ya. Tuhan punya alasan untuk marah ya. Alasannya apa? Untuk menghentikan dosa ya. Jangan ada jual beli di rumah Tuhan ya. Jadi di rumah Tuhan jangan ada jual beli ya. Atau alasannya mungkin ketidakadilan juga bisa, tetapi nggak boleh ya. Jadi alasan kemarahan itu ada alasannya ya. Kemudian marah kudus juga cara marahnya terkendali ya. Ketika Tuhan marah, Tuhan menjungkir balikan itu uang, penukar uang itu Tuhan jungkir balikan, tetapi Tuhan bisa kendalikan diri. Setelah itu Tuhan berhenti begitu ya. Nah, ini pengendalian diri. Ada orang yang marah nggak bisa mengendalikan diri. Ketika marah pagi hari, bisa seharian, bisa sampai besoknya marah-marah terus. Wah, ini bahaya banget ya Oma dan Opa ya. Nah, marah-marah, ada yang marahnya sampai bertahun-tahun, suami istri serumah tapi nggak ngomongan, itu marahnya bertahun-tahun ya. Cara marahnya tidak membuat dosa ya, tidak melukai orang ya, orang lain. Nah ini ya. Kemudian juga terkendali ya, Tuhan cara marahnya Tuhan terkendali, juga tidak balas dendam. Nah ini loh ya Oma dan Opa ya, kita lihat ciri-ciri marah yang kudus itu tipe yang pertama ya. Kemudian tipe yang kedua kita lihat ya, tipe yang kedua. Nah ini seperti ini gambar ini ya. Seorang kakek marah kepada kepada cucunya ya, karena dia punya alasan. Dia sedang mengatakan pada cucunya, kamu jangan main HP terus, belajar dong, besok kan ada ulangan ya, ayo belajar ya. Nanti ulangan kamu dapat nilai jelek, kamu nanti tidak naik kelas. Si Opa memberitakan itu, tapi harus terkendali ya. Jadi marah kudus itu adalah marah yang terkendali. Boleh marah tetapi terkendali marah kita. Di mana kita marahnya fokus pada satu hal, ini jangan main HP. Fokus pada satu hal, nggak melebar-melebar ya perkataannya, kemudian terkendali. Ya, dan jangan sampai perkataan kita tuh menyakitkan ya, menyakitkan cucu kita, menyakitkan orang yang sedang kita marahi ya. Kemudian kita lihat lagi tipe yang B. Tipe B ini lebih marah yang dengan lebih meledak-ledak ya. Tipe yang marahnya tidak terkendali, sudah nggak terkendali ya. Dia punya alasan, ini nggak sesuai dengan keinginannya dia ya. Dia punya alasan untuk marah dan tidak terkendali. Contohnya tadi si Opa tadi ya, minta kopi, dia marah, dia ngata-ngatain si Oma, dikata-katain, kamu ya jadi istri nggak tahu kesukaan suami, ya, melukai hati si Oma. Nah ini ya, ini marah yang tidak terkendali ya. Tetapi ini tipe B ini marahnya masih sebatas marah yang begitu, belum sampai balas dendam ya. Nah, Oma dan Opa, tipe yang C kita lihat ya. Nah, ini tipe marah yang membalas ya. Mungkin dia disakiti orang lain ya, mungkin disakiti menantunya ya, aduh judesnya minta ampun ya. Dia kalau sama anak
anak kita, ya wah dia merayu-rayu supaya dapat uang banyak. Tetapi kalau anak kita berangkat kerja, dia sama kita, sama mertuanya, sama kita ini, wah dia jahatnya bukan main. Si oma, ya si oma, si opa ini kesal hati, dia beli racun, diracun. Nah, ini yang nggak boleh ya oma dan opa ya, dikasih Tuhan ya. Nah ini nggak boleh ya, ini adalah kepahitan yang tidak bisa memaafkan ya. Jadi kita ketika anak atau menantu kita melakukan hal kejahatan, kita harus bisa memaafkan. Marah ya sampai balas dendam, ini nggak boleh di dalam nama Tuhan Yesus tidak dilakukan. Itu tipe 3 tipe. Ada lagi tipe marah-marah. Oh ini marah. Lihat gambarnya ya, si oma ini seperti orang pikun gitu, marah-marah ya. Berkali-kali diomongin hal yang sama diomong berulang-ulang kali ya. Mengeluarkan kata-kata yang cenderung keras ya, ini marah-marah. Sekarang kita lihat penyebab kemarahannya. Sebenarnya penyebab kemarahan itu apa sih? Penyebab kemarahan tadi sudah saya katakan bahwa tidak sesuai dengan keinginan ya. Si opa tadi marah karena tidak sesuai dengan keinginannya. Dia udah kepingin kopi manis ya, tetapi yang datang kopinya agak sedikit tawar-tawar begitu ya. Ternyata ada beberapa, kita lihat gambarnya ya, ternyata ada beberapa penyebab kemarahan ya. Nah contohnya kena macet ya. Kalau lagi drive di jalan kena macet, hati-hati ya oma dan opa ya. Oh Bu Hana itu dulu waktu muda, sekarang enggak ya, puji Tuhan ya. Sekarang kalau udah enggak, puji Tuhan ya. Ya itu. Atau ketika ketinggalan pesawat, terus marah-marah sendiri begitu ya. Kemudian ketika diperlakukan tidak adil, kemudian ketika diremehkan oleh menantu, mungkin kita ikut rumah anak kita diremehkan oleh menantu, sakit hati loh oma dan opa. Tapi kita mau belajar ya mengampuni ya, diremehkan atau hidupnya terancam ya, tidak berdaya ya, kemudian iri hati ya. Iri hati itu bikin marah, kesal ya, adanya gitu ya. Nah itu orang iri hati ya. Kemudian orang frustrasi, orang depresi itu juga marah ya. Ada lagi marah yang karena hal-hal yang seperti kurang tidur, itu bisa marah. Nanti kita lihat ya oma dan opa ya. Nih contoh, marah karena kopinya nggak sesuai, marah karena jalan macet ya. Nah kita sekarang lihat, ada juga model marah yang tanpa alasan. Marah-marah tanpa alasan terjadi bila apa? Ini kita bisa hindari ya oma dan opa ya. Terjadi bila kurang tidur. Kenapa sih kalau kurang tidur? Kalau kurang tidur, otak itu lelah kerjanya. Oleh karena itu oma dan opa, kalau ada waktu siang hari, oma dan opa harus tidur ya, istirahat ya. Supaya otak itu kita istirahatkan ya. Kemudian ketika otak itu lelah, sulit konsentrasi. Kalau sulit konsentrasi, tidak bisa berpikir jernih. Kemudian ditambah tubuh yang loyo menjadi loyo, kemudian itu uring-uringan, itu bikin uring-uringan ya. Kemudian apalagi penyebabnya depresi. Orang kalau depresi itu menyebabkan apa? Dia putus asa ya, dia merasa nelongso, aduh ya, nggak ada yang mengasihi dia. Ini menyebabkan mudah marah ya. Hati-hati ya, kita lihat ya, hati-hati. Orang yang suka marah-marah, apakah mungkin dia depresi ya? Kemudian ini bahaya, bisa melakukan hal-hal yang berisiko tinggi. Kemudian ada lagi yang merasa diabaikan ya. Dia diabaikan, dicuekin gitu, di dalam rumah dia dicuekin, nggak diperhatikan. Waduh ya, ketika kita sebagai mama, sebagai orang tua duduk di sofa, anak kita datang, nggak nyapa, langsung nyelonong aja di depan kita, jalan nyelonong aja. Kita diabaikan, tidak diperhatikan. Wow, ini bikin naik darah itu. Nggak ada sopan, bikin naik darah ya. Hati-hati ya oma dan opa ya. Karena kita ini makhluk sosial. Makhluk sosial itu kita akan puas bila kita ini saling menyapa, saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah itu salah satu penyebabnya. Juga apa penyebabnya? Penyebabnya karena penyakit tertentu ya, penyakit hipertiroid ya. Hipertiroid itu hormon tiroid
itu bisa mengendalikan seluruh keadaan tubuh kita. Itu membuat kita gampang gelisah, orang hipertiroid itu ya, Oma dan Opa, sehingga sulit konsentrasi. Ini membuat orang itu mudah marah. Nah, Oma dan Opa, sekarang akibat kemarahan. Kalau marah, marah-marah, akibatnya apa? Ini paling bahaya. Ini mengapa firman Tuhan katakan ya, hendaklah dibuang, jangan dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita marah, kita akan melukai orang lain. Oma dan Opa, melukai orang lain. Ya. Orang lain tuh terluka dengan marah kita, ya kita bentak gitu, atau kita ngomong kasar, atau kita ngomong dengan perkataan-perkataannya, itu membuat orang lain itu menjadi terluka, ya Oma dan Opa. Ini contoh, saya berikan contoh ya Oma dan Opa. Ini adalah paku, ya. Ketika paku itu ditancapkan di kayu, ya gampang kan tancapkan. Ini seperti kita sedang melukai orang. Kalau menancapin paku, ya itu seperti kita melukai orang. Nah, Oma dan Opa, ketika paku itu dicabut, ada bekasnya, ya. Suatu hari seorang mamah, ya, seorang orang tua, ya, berkata kepada anaknya. Anaknya kan cerita dia suka marah. Anaknya kemudian si mamah bilang, ketika kamu marah, kamu pulang, kamu ambil paku, itu kamu tancapkan paku di pagar, ya. Kemudian besok pulang sekolah, ya tadi aku marah, kesel sama teman begini. Ambil paku, tancapkan. Sebulan 30 paku, bahkan marahnya kadang double, pagi siang sore, double 3. Pakunya tambah banyak. Ya. Kemudian si orang tua, si mamahnya ini mengatakan, ya coba sekarang copot itu pakunya, ya. Nah, ketika dia copot paku, ya, dia seperti susah, tapi dia copot, akhirnya apa yang terjadi dengan paku, dengan kayu itu, dengan pagar itu? Dia berlubang-lubang, ya. Itu artinya dia menyakiti orang lain lagi. Dia menyakiti orang lain, ya. Lubangnya nggak bisa lubangnya bertanda, ya, bertanda, nggak bisa mulus seperti pagar yang belum dilubangi oleh paku. Nah, ini orang lain juga ngalami luka. Diterangkan. Kemudian esoknya ketika pulang, marah nggak? Iya, marah. Ambil paku, pasang lagi. Pasang. Besoknya pulang sekolah, marah nggak? Enggak, hari ini nggak marah, ya. Karena dia sudah dikasih tahu, ya, bahwa ketika kita marah itu kita melukai orang, ya. Kita belajar ya Oma dan Opa, ya. Jangan sampai ketika kita marah itu melukai orang. Nah, kemudian merusak suasana, ya. Merusak suasana. Marah-marah itu tadinya suasananya enak, pesta gini. Tiba-tiba mungkin ada yang menjatuhkan piring atau ya itu ya, marah-marah itu. Suasana aja, udah kita pulang aja yuk. Suasana udah jadi nggak enak, ya. Kemudian marah itu merusak diri kita sendiri. Ya, tadi sudah saya terangkan, ya. Jantung kita jadi deg-degan. Mengapa? Karena hormon adrenal itu memacu jantung kita berdetak lebih keras, ya. Susah bernafas, ya. Gitu ya, jadi gitu ya. Kemudian tekanan darah kita menjadi tinggi, ya, sehingga jantung duduk. Kemudian apalagi? Asam lambung naik, ya. Asam lambung naik jadi emah. Kemudian kepala menjadi pening, sakit, kepalanya sakit karena hormon kortisol dikeluarkan, diproduksi lebih banyak. Itu akibat kemarahan. Kemudian tadi akibat kemarahan melukai orang lain, kemudian melukai orang lain, kemudian merusak suasana, juga melukai diri kita sendiri, juga tidak menjadi teladan, tidak menjadi garam dan terang. Ini yang bikin dosa, ya. Melukai orang itu dosa, ya. Kemudian merusak suasana juga dosa, melukai diri kita sendiri, rugi kan kita, juga tidak menjadi garam dan terang. Ini dosa, Oma dan Opa, ya. Kenapa? Ya karena yang terjadi apa? Yang terjadi kita tidak bisa menjadi teladan, tidak bisa menjadi terang dunia, ya. Orang Kristen kayak gitu, tukang marah-marah, sama istrinya suka marah-marah, udah tua, udah opa-opa juga marah-marah,
Atau itu si Oma cerewetnya kalau marah nggak jadi teladan ya. Tetapi kita mau belajar ya Oma dan Opa, biarlah kita menjadi garam dan terang dunia. Nah sekarang yang terakhir, mengendalikan marah. Ketika kita pengen marah, udah kesel gitu ya, Oma dan Opa kalem ya. Pikir sebelum bicara ya. Pikir sebelum bicara. Apakah bicara kita ini menyakitkan enggak nanti ya? Perlu enggak ya? Bicara kita ini perlu enggak? Menyakitkan enggak ya? Di Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Ini bagus banget. Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Sebab setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar ya, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Dan sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kemarahan kita tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Hati-hati ya Oma dan Opa ya. Jadi kemarahan kita itu sama dengan kejahatan. Itu membuat kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Oma dan Opa, sekarang yang kedua, cara mengendalikannya kedua. Yang pertama tadi cara mengendalikannya, pikir sebelum bicara. Yang kedua, kenakan pikiran Kristus ya, pikiran dan perasaan Kristus. Ketika kita marah, kita harus marah dengan menggunakan pikiran dan perasaan Kristus, Oma dan Opa. Wow, ya Oma dan Opa ya. Nah, Oma dan Opa coba dipegang kepalanya. Pikiran dan perasaan Kristus ya Oma dan Opa ya. Firman Tuhan katakan di Filipi 2 ayat 5 katakan, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga di dalam Kristus ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi Oma dan Opa, ketika ada orang bikin marah pada kita, ini contoh ya, pakai pikiran dan perasaan Kristus itu gimana sih? Contohnya begini, ketika ada orang bikin marah sama kita ya, nah kita bisa berpikir ya, nggak asal nggak langsung marah, tapi kita berpikir, kenapa ya orang itu kok bikin marah, bikin ngeselin saya tuh kenapa ya. Terus ingat ayat firman Tuhannya, Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi setiap orang yang dikasihinya ya. Oma dan Opa, saya selalu berpikir begitu. Ketika ada orang membuat kita kesal ya, mengesalkan kita, selalu saya berpikir, ini Tuhan sedang membuat saya masuk di dalam kelas kesabaran, kelas menjadi penguasaan diri. Pikir ya. Jadi saya harus menang ya. Oma dan Opa ya. Saya harus menguasai diri saya harus menang. Nah, mindset yang baru, paradigma yang baru ya. Jangan ketika ada orang ngeselin langsung jebret marah, tetapi kita harus kenakan pikiran dan perasaan Kristus ya. Contoh Simei, Daud itu dibikin kesel sama Simei itu keponakannya ya. Simei itu begini, Simei itu mengutuki Daud ya. Menjumpai Daud, mengutuki Daud. Wah, mengutuki Daud. Daud itu kesal, hati kesal nggak kesal lah. Dia raja loh, dia raja ya. Dia raja, dia bisa memerintahkan orang untuk sikat habis si Simei. Tapi apa yang dilakukan Daud? Apa yang dilakukan Daud? Daud mengatakan begini ya. Pegawainya Daud ya, semua ajudan, semua laskar-laskarnya Daud ya. Aku beresin ya Simei. Tapi Daud mengatakan gini ya, siapa tahu ya, Tuhan menaruh Simei untuk hal seperti itu ya. Siapa tahu ya, Tuhan yang membuat Simei seperti itu. Nah, ini Oma dan Opa, kok bisa ya? Nah, Daud punya penguasaan diri. Kalau Daud nggak punya penguasaan diri, dia udah sikat habis itu Simei. Punya pikiran dan perasaan Kristus. Kemudian yang ketiga ya, cara mengendalikannya adalah penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kita harus ada Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga buah roh itu boleh nampak dalam kehidupan kita. Salah satu ujiannya adalah kemarahan ini, ya. Tuhan bikin seseorang untuk ngetes kita, ya, kasih ujian, dites ya. Lulus nggak nih sekolah kesabaran, sekolah penguasaan dirinya, lulus nggak? Nah, ya. Kemudian ya, itu ayatnya di Galatia 5 ya. Kemudian apalagi selain itu ya, kita bisa mengelola kemarahan itu. Mengelola dengan cara gimana ya? Ketika kita menguasai diri kita ya, kita lihat ya, orang itu ngeselin, nyakitin kita coba tenang ya, kemudian kita cari akar masalahnya. Kenapa sih dia kok bisa begitu ya? Kenapa sih si Oma ya, Oma tadi langsung jebret marah juga sama si Opa. Harusnya si Oma si Oma tahu, aduh ini si Opa harusnya juga nauin si Oma. Ini kenapa? Akar masalahnya apa? Ini kok kopi kok tidak manis hari ini, akar masalahnya apa? Ternyata kan ada akar masalahnya. Akar masalahnya karena gulanya habis. Nah, ini harus cari akar masalahnya. Perangi keinginan untuk marah ya, perangi ya. Jangan berpikiran negatif. Wah, si Oma dasar dia. Wah, pikiran negatif. Tapi kita harus pakai pikiran dan perasaan Kristus ya. Tunda kemarahan. Kalau bisa tunda ya. Saya belajar untuk itu, menunda kemarahan ya. Maksudnya apa? Supaya kita cooling down dulu. Tadinya marahnya udah sampai di ubun-ubun, tapi cooling down dulu. Jangan meledak-ledak. Kita pikir kembali, perlu marah nggak sih? Kalau memang perlu marah ya, marahnya dengan perkataan-perkataan yang tidak melukai ya. Hanya memberikan informasi, hanya memberikan nasihat. Nah, itu ya Oma dan Opa. Dan hindari kritik dan hindari menyalahkan orang lain. Kalau tadi si Opa nyalain, kamu ya, langsung disalah-salahin. Kopinya begini, kamu itu memang. Nah, tapi kita belajar ya, pakai kata-kata yang asertif ya. Pikirkan kembali, perlu marah nggak sih? Nah, kemudian kita belajar untuk mengampuni. Selain penguasaan diri, kita belajar untuk mengampuni ya. Nggak ada orang yang sempurna, itu nggak ada ya. Kita sendiri, firman Tuhan katakan semua orang itu berdosa, sudah jatuh di dalam dosa. Saya juga dosa, saya perlu diampuni oleh Tuhan, dan Tuhan sudah mengampuni saya ya. Orang lain juga berdosa dan Tuhan juga sudah ampuni. Masa ketika saya sudah diampuni Tuhan, masa ketika dia bikin kesalahan sama saya nggak mau ngampuni? Nah, ini belajar ya, mengampuni yang bersalah kepada kita ya. Kemudian hargai orang lain ya, hargai. Ketika kita marah, kita harus pikir, kita harus menghargai orang itu ya. Apalagi suami istri. Wah, dulu saya kalau marah itu sadis. Saya orang kalau marah, tetapi ketika saya mengerti kebenaran firman ini ya, saya mulai menghargai orang lain ya. Seberapa keselnya, saya hargai dia. Dia adalah orang yang dikasihi Tuhan ya. Apalagi suami kita harus menghargai dia sebagai kepala rumah tangga. Oma dan Opa ya, jangan nunjuk seenaknya gitu. No. Kita harus marahnya dengan cara elegan ya Oma dan Opa ya. Kemudian ketika kita marah, kita bisa latihan fisik. Seperti saya ya, mau marah, ambil nafas ya, latihan pernafasan ya. Kemudian menggunakan humor ya. Kalau bisa dengan humor begitu ya Oma dan Opa ya. Kemudian Oma dan Opa juga kita bisa punya teman curhat. Tetapi hati-hati, teman curhat ini adalah teman curhat yang di dalam Tuhan. Jangan curhat dengan orang yang di luar Tuhan. Nah, Oma dan Opa, tadi sudah kita lihat cara mengendalikan kemarahan, yaitu dengan berpikir sebelum bicara, kenakan pikiran dan perasaan Kristus, penguasaan diri, mengampuni ya, menghargai orang lain, latihan fisik, latihan nafas ya. Kalau bisa gunakan humor ya. Kemudian curhat boleh juga ya. Sehingga ketika
ada yang mengesalkan kita harus lepaskan. Boleh ditulis di dalam jurnal juga boleh. Nah, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, saya nggak perpanjang, tetapi hari ini kita mau belajar. Kita mau, mungkin ada kemarahan. Mungkin saat ini Oma dan Opa sedang mengalami kemarahan. Yuk kita minta ampun sama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita minta ampun. Kita ini pernah mengalami marah, kesal hati. Ya. Kalau kita ini nggak bisa mengendalikan diri, kita suka marah-marah. Terlebih orang di dunia sana, ya. Orang lain, terlebih orang lain, ya. Kita nggak usah nuding-nuding, itu sukanya marah-marah. Kita ini loh, kita dulu, mulai dari kita dulu. Yuk, kita sama-sama yuk. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa ya Oma dan Opa. Kita mau nyanyikan satu lagu. Menyanyikan satu lagu ya Oma dan Opa ya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yuk Oma dan Opa sama-sama nyanyikan lagu ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu
sakara apa. Bapa Surgawi, Engkau sudah menebus kami dengan harga yang mahal. Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu di atas kayu salib. Bapa Surgawi, kami berdoa Bapa. Oh, saat ini ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kalau kami suka marah-marah, kalau kami seringkali, oh Bapa, di luar kontrol kami ketika kami marah. Tapi hari ini Bapa, kami tahu kebenaran firman-Mu Bapa. Oh, kemarahan itu membuat kami berdosa. Oh, kemarahan itu dapat membuat iblis disenangkan. Tapi hari ini kami mau, kami berjanji, kami mau Bapak tunduk kepada firman-Mu. Kami akan kendalikan kemarahan kami, emosi kemarah kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Bapak, sehingga kami boleh menularkan kepada orang lain di gereja kami boleh menularkan pada tetangga kanan kiri, bahkan kami boleh menularkan kepada Jakarta. Jakarta semakin diberkati, tidak ada lagi orang beradu, tidak ada lagi orang marah-marah di Jakarta. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, hanya di dalam nama-Mu hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Kota Jakarta 495. Shalom Oma dan Opa, Bapak Ibu semuanya, baik yang hadir di onsite maupun yang di rumah-rumah. Apa kabar? Berharap kita semuanya sehat dan berbahagia selalu. Shalom Mama dan Opa, kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Ayo coba Om Tante, Oma Opa inget gak? Tahun ini Jakarta ulang tahun yang keberapa ya? Ada yang tahu? Ayo coba. Tahun berapa? Yang keberapa? Iya benar, 495. Betul, 495. Bukan tahun yang masih kanak-kanak, tapi tahun yang sudah semakin dewasa. Selamat ulang tahun Jakarta. Nyok, kita ajak semuanya ke gereja ya. Emak, engkong, babenya, semuanya ikutan nyanyi ya. Yuk. Gak lupa ya pada ikutan joget ya. Yuk. Oma Opa, kita bernyanyi buat Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Oke? Nyok kita pergi ke gereja, nyok. Nyok kita ngajak teman-teman, nyok. Nyok kita gandeng emak engkong, nyok. Rame-rame pergi ke umas. Nyok kita pergi ke gereja, nyok. Nyok kita ngajak teman-teman, nyok. Memuji Tuhan dan menyembah, masuk dalam hadirat-Nya. Tuhan Yesus yang baik buat kita semua, mari memuji dan menyembah Dia. Kita nyanyi bersama memuji Tuhan, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nyok kita pergi ke gereja, nyok. Nyok kita ngajak teman-teman, nyok. Nyok kita gandeng emak engkong, rame-rame pergi ke umas. Nyok kita pergi ke gereja, nyok. Nyok kita ngajak teman-teman, nyok. Memuji Tuhan dan menyembah, masuk dalam hadirat-Nya. Tuhan Yesus yang baik buat kita semua, mari memuji dan menyembah Dia. Kita nyanyi bersama memuji Tuhan, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang baik
buat kita semua. Mari memuji dan menyembah Dia. Kita nyanyi bersama, memuji Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo Oma Opa terus bernyanyi buat Tuhan. Tuhan aye, Tuhan aye, babe di surga. Tuhan aye, Tuhan aye, juru selamat. Tuhan aye, Tuhan aye, menebus dosa. Yang percaya diampuni dosanya. Yang percaya kagak binasa. Tuhan aye, Tuhan aye, babe di sorga. Tuhan aye, Tuhan aye, juru selamat. Tuhan aye, Tuhan aye, penebus dosa. Yang percaya diampuni dosanya. Yang percaya kagak binasa. Ayo kita semua orang yang percaya, pujilah Dia, pujilah Dia. Ayo kita semua orang yang percaya, bersukacita. Ayo kita semua orang yang percaya, puji namanya, Puji namanya. ayo kita semua orang yang percaya, sembahlah Dia. Karena Dia kita diberkati. Karena Dia kita diselamatkan. Ayo kita. Ayo kita semua orang yang percaya, pujilah Dia, Pujilah Dia. ayo kita semua orang yang percaya, bersukacita. Ayo kita semua orang yang percaya, puji namanya. Puji namanya. Ayo kita semua orang yang percaya, sembahlah Dia. Karena Dia kita diberkati. Karena Dia kita diselamatkan. Begitu gede kasih Tuhan sama kita Oma dan Opa. Kita percaya kasih Tuhan tidak pernah habis selama-lamanya. Ayo Oma Opa kita bernyanyi lagi buat Tuhan. Begitu gede kasih Tuhan ame kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan yang roba, yang miskin menjadikan kaya. Dia yang rendahin dan ninggiin juga.
Tuhan yang roba, yang miskin menjadikan kaya. Dia yang rendahin dan ninggiin juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucune kagak bakal jadi orang minta-minta. Karena Tuhan genepin firman-Nya. Kagak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagia tiap orang yang percaya. Anak cucunya kagak bakal jadi orang minta-minta. Karena Tuhan genepin firman-Nya. Kagak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kagak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kagak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oma Opa terus bernyanyi buat Tuhan. Nyak Babe bilang kita mesti ngedengerin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari. Terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Nyak Babe bilang kita mesti ngejalanin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari. Terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Kita mesti berusaha hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Nyak Babe bilang kita mesti ngedengerin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari. Terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Nyak Babe bilang kita mesti ngejalanin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari. Terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus. Stop. Kenapa sih Bang? Ada apaan sih, Po? Darah Yesus. Darah Yesus? Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita semua Bang. Dosa aneh? Iya Bang. Dosa mangkong? Iya dosa-dosa kita semua. Kalau gitu kita nyanyi lagi nyopo. Ya. Kata orang kita mesti berusaha
supaya masuk ke surga. Tapi ingat, bukan karena usaha kita. Darah Yesus jalan satu-satunya. Apaan kok? Darah Yesus jalan satu-satunya. Apa? Darah Yesus jalan satu-satunya. Mari Oma Opa, Om Tante kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebesaran Tuhan. Bertambah usianya kota Jakarta, kiranya pemerintahan yang ada, semua rakyat-rakyatnya yang ada ya Tuhan, di dalam kota Jakarta semuanya diberkati Tuhan, semuanya dibenahi menjadi semakin dewasa ya Bapa. Ini kerinduan setiap kami ya Tuhan. Biar Jakarta dipulihkan, Jakarta dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada. Gubernur kami, wakil gubernur kami, serta jajaran-jajaran hingga yang paling terendahnya Tuhan di kota Jakarta. Tuhan melawat mereka. Tuhan memberikan visi yang daripadamu ya Tuhan, visi misimu. Turun atas mereka sehingga kota Jakarta menjadi lebih baik di tahun ini ya Bapa. Kami membawa juga ya Tuhan setiap oma opa yang ada di rumah-rumah, walaupun sedang sakit atau ada yang sedang ada masalah. Tuhan memberkati setiap oma opa dimanapun mereka berada. Tuhan menjagai kesehatannya. Tuhan yang merangkul erat setiap oma dan opa dimanapun mereka berada. Setiap masalah yang ada, Tuhan yang memberikan solusi dan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau bawa gereja kami ke dalam tangan-Mu. GBI Gatot Subroto, Paniko sebagai gembala sidang kami ya Tuhan. Pak Kiki sebagai gembala rayon kami. Dan Bu Hana sebagai gembala umas kami ya Tuhan. Tuhan, turunkan tangan-Mu ya Tuhan atas setiap pemimpin-pemimpin kami. Biar Tuhan yang beracara, Tuhan yang merangkul erat setiap apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan ya Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, setiap jemaat-jemaatnya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Oma dan Opa, kami undang juga untuk minggu depan ikut ibadah kita bersama-sama. Kita memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan Selamat ulang tahun Jakarta yang ke-495. Tuhan Yesus Memberkati. Mari Oma dan Opa, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan sama-sama buka hati, tundukkan kepala. Kita akan angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Bapa. Biar berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Oma dan Opa, Bapak, Ibu, serta pemirsa yang dikasihi Tuhan. Berkat kekuatan yang ilahi boleh menjadi bagian Oma dan Opa. Pengendalian diri boleh menjadi gaya hidup Oma dan Opa. Pengampunan boleh juga menjadi gaya hidup bagi semua di antara kami. Biar kekuatan surgawi boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi di dalam Oma dan Opa dan Bapak Ibu semua yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami terima kekuatan yang daripada Engkau mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang